Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, di mana Kokila menghampiri Gopi dan bertanya, "Gopi menantuku, apa yang sedang kamu lakukan?" Dan Kokila pun menanyakan tentang semua anggota keluarganya yang terlihat nampak sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Gopi tak menjawabnya. Kemudian Kokila bertanya lagi, "Gopi, apa yang kamu buat?" Karena Kokila melihat sesuatu yang ada di atas tempat tidur Gopi. Gopi bingung ia harus menjawab apa. Gopi mencoba membodohi Kokila walau ia terlihat takut. Setelah itu Gopi pergi meninggalkan Kokila. Sementara Gopi ia bergumam, "Kanaji, tolong maafkan aku karena aku telah membodohi ibuku. Ini semua demi ibu untuk memberi kejutan kepadanya." Beberapa saat kemudian Gopi dan semua anggota keluarga berkumpul di dalam kamar nenek. Nenek berkata kepada Jigna, "Jigna, apakah semua ini tidak keterlaluan untuk Kokila?" Parrot yang menjawab, "Ibu, ini adalah demi kejutan untuknya. Walaupun aku tahu Kokila akan suka atau tidak." Kemudian Gopi mengucapkan selamat kepada Parrot di hari anniversary-nya. Semua orang pun mengucapkan selamat kepada Parrot. Setelah itu Jigna berkata, "Kita harus membawa Kokila pergi untuk menyiapkan semuanya." Nenek memberikan ide bahwa Gopi yang akan membawa Kokila pergi. Dengan polosnya Gopi bertanya, "Kemanakah aku harus membawa ibu Kokila pergi?" Jigna menjelaskan, "Kamu bisa membawa ibu mertuamu kemana saja." Beberapa saat kemudian Gopi, Hetal, dan Kokila sedang berada di dapur. Gopi berkata kepada Kokila bahwa ia ingin martabak yang ada di pasar. Kemudian Kokila meminta Meti yang akan membelikannya. Akan tetapi Hetal menghentikannya. Kemudian Kokila pun meminta kepada Ahem untuk membelikan martabak untuk Gopi. Sementara Gopi ia sangat begitu takut karena ia sudah membohongi ibu mertuanya. Hetal menjelaskan kepada Gopi bahwa semua ini adalah kejutan untuk Kokila. Gopi pun hanya tersenyum. Sementara Kokila ia sedang menghubungi Ahem. Kokila berkata, "Ahem, tolong kamu belikan martabak di pasar untuk Gopi." Akan tetapi Ahem yang sudah mengetahui semua rencana itu, ia mencoba membohongi ibunya bahwa ia ada meeting penting. Setelah itu Kokila pergi ke kamarnya dan ia meminta Parrot untuk membelikannya. Akan tetapi Parrot pun berpura-pura tak enak badan. Sementara Rasi ia sangat begitu antusias menceritakan tentang pesta anniversary Kokila. Sementara Kokila ia terus mencari orang untuk membelikan Gopi makanan itu. Kokila mendengar suara tertawa Jigna dari kamar nenek. Lalu Kokila menghampiri nenek dan Jigna. Kemudian nenek berkata kepada Kokila, "Ada apa, Kokila?" Kemudian Kokila menjelaskan bahwa Gopi ingin makan martabak di pasar. Akan tetapi tidak ada yang mau aku suruh. Nenek berkata, "Iya Kokila, kamu adalah mertuanya. Seharusnya kamu selaku mertuanya, kamulah yang harus membelikan martabak itu untuk Gopi." Sementara Parrot ia sedang membungkus kado untuk sang istri tercintanya itu. Tiba-tiba Kokila datang dan bertanya, "Suamiku, apakah itu?" Parrot menjawab dengan gugup, "Ini untuk Gopi," sambil ia berjalan pergi. Menjelang sore hari ruangan sudah dihias dengan sangat begitu indah. Tiba-tiba bel pintu pun berdering. Semua orang kaget karena persiapannya belum selesai. Parrot membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Ahem, Cirat, dan Jigar. Ahem menghampiri Gopi dan berkata, "Gopi istriku, tolong buatkan aku segelas teh hangat." Gopi tersenyum dan mengangguk iya. Beberapa saat kemudian Gopi membawakan secangkir teh untuk Ahem. Kemudian Gopi berkata kepada Ahem,
Aku telah menyiapkan hadiah untuk ibu dan ayah." Kemudian Gopi mengambil barang itu dan ia pun memamerkannya kepada Ahem. Ahem tersenyum selaku ia melihat foto-foto dirinya di saat ia masih kecil. Kemudian Ahem berkata, "Pasti ibu akan suka." Ahem menunjukkan foto Gopi dan Ahem, karena Ahem ingin foto itu untuk dipajang di kantornya. Gopi tersipu malu mendengar perkataan Ahem. Sementara Jigna dan Parat, mereka berdua pergi ke pasar untuk membeli kue. Kokila yang ada di pasar, ia melihat mereka berdua di pasar. Kokila terbayang dengan kata-kata Parat yang sedang tidak enak badan. Kemudian Kokila menghubungi Parat. Kemudian Kokila bertanya, "Suamiku, mengapa kamu ada di pasar?" Parat mencoba membohongi Kokila. Kokila menjawab Parat dengan marah. Beberapa saat kemudian, Parat dan Jigna telah sampai di rumah. Mereka pun menyiapkan kue untuk Kokila. Tak lama kemudian, Kokila datang, lalu kemudian lampu pun dimatikan. Parat membuka pintu dengan membawa kado untuk Kokila. Akan tetapi, Kokila ia malah marah memaki Parat yang telah membohonginya. Kokila ia dengan sangat begitu murka memarah-marahi Parat. Semua anggota keluarga kaget mendengar kata-kata pedas yang dikatakan oleh Kokila kepada Parat. Kokila menuduhi Parat yang telah membohonginya. Jigna yang tidak senang mendengar perkataan kasar Kokila, ia pun langsung menghidupkan lampu dan berkata, "Lihat ini semua untukmu." Dan dengan teganya, kamu malah marah-marah kepada suamimu. Kemudian Jigna memperlihatkan kado yang akan Parat berikan kepada Kokila. Kokila hanya terdiam. Jigna terus mengejek Kokila bahwa ia tidak suka atas sikap kasar Kokila. Jigna terus menceritakan dan menjelaskan dari awal untuk mempersiapkan pesta ini. Kokila pun hanya terdiam. Nenek menghampiri Kokila dan berkata, "Kokila, Parat tidak pernah membohongimu dan dia tidak pernah berselingkuh di belakangmu." Nenek berkata dengan penuh kekecewaan kepada Kokila. Kokila minta maaf karena ia tidak tahu dengan semua ini. Semua orang pergi. Ahem dan Gopi mencoba menenangkan Kokila. Kokila begitu kesal karena ia telah menghancurkan pesta anniversary-nya. Sementara Jigna nampak terlihat ia sedang berkemas. Ia akan pulang karena ia begitu kecewa dengan Kokila. Parat mencoba menenangkan Jigna. Kokila mendengar itu. Kokila hanya terdiam. Sementara Parat ia terus mencoba menjelaskan kepada Jigna. Akan tetapi Jigna tetap benci terhadap sikap Kokila. Sementara Rasi ia menghubungi ibunya. Rasi pun menceritakan tentang semua kehancuran pesta Kokila. Urmila yang mendengar itu ia begitu senang karena Urmila sendiri begitu benci kepada Kokila. Kemudian Urmila memberikan ide-ide licik kepada Rasi. Sementara Rasi ia sama sekali tak menanggapi ibunya. Lalu Rasi pun menutup panggilannya. Di sisi lain Kokila sedang bersedih. Ia kecewa terhadap dirinya karena dirinya sendirilah yang merusak semua pestanya. Kokila ia berkata kepada Gopi, "Gopi menantuku, ibu memang jahat. Ibu telah merusak semua pesta ini. Ibu sudah menuduh ayah dengan tuduhan salah. Ibu memang bodoh. Padahal ayahmu sendiri begitu sangat menyayangi ibu. Ibu memang pantas mendapatkan sebuah benci dari semua anggota keluarga." Gopi mencoba menenangkan Kokila dan berkata, "Tidak ibu, aku akan selalu ada bersama ibu. Dan ibu harus ingat, ada Kanaji yang selalu membantu kita." Kokila hanya menangis sedih dengan semua kesalahannya. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.